Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di video ini akan membahas tentang polling dan opini publik. Apa sih yang dimaksud polling dan opini publik itu? Mari kita bahas satu persatu. Sini saya sudah membuat PPT mengenai polling dan opini publik. Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian polling dan opini publik. Ada beberapa tokoh di sini. Yang pertama, menurut Kutcher, apa sih polling? Apa sih opini? Adalah pernyataan tentang sikap mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial. Ada juga menurut Bernard Grayson mengartikan opini publik dengan politik dan sosial ialah menuliskan bahwa opini publik adalah tanggapan orang-orang terhadap masalah-masalah politik dan sosial mengandung pertentangan dan meminta perhatian umum seperti hubungan internasional, kebijakan pemerintah, pemilihan umum, dan hubungan antar etnis. Jadi maksud dari opini publik ini dapat disimpulkan bahwasanya sebuah tanggapan atau respon dari masyarakat mengenai dampak ataupun hasil dari kebijakan pemerintah yang dimana tanggapan ini termasuk respon dari masyarakat adanya pembangunan ataupun hal-hal yang lain yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Lanjut, ini ada juga menurut Neil Norman, mendefinisikan opini publik adalah sikap atau tingkah laku yang ditunjukkan seorang kepada khalayak jika tidak ingin dirinya terisolir. Dalam hal kontroversial, opini publik adalah sikap yang ditunjukkan seseorang kepada khalayak tanpa harus membahayakan dirinya sendiri, yaitu berupa pengecualian. Ini ada juga mengenai faktor munculnya pendapat umum atau opini publik. Bernard Hensley 1990 dalam Oli 2017-2022 berpendapat adanya faktor mengenai pendapat umum. Yang pertama ada isu. Kenapa sih ada isu? Nah, isu ini berhubungan tentang konsensus yang sesungguhnya. Opini publik mengumpul di sekitar isu tertentu. Isu dapat didefinisikan sebagai situasi kontemporer yang mungkin tidak terdapat kesepakatan. Jadi isu ini adalah sebuah hal ataupun persoalan yang nantinya akan menggairahkan pendapat dari masing-masing perseorangan. Yang kedua ada nature of public. Harus ada kelompok yang terkenal dan berkepentingan dengan persoalan itu. Jadi yang kedua harus ada kelompok yang intinya akan merespon adanya suatu tindakan. Yang ketiga pilihan yang sulit atau conflict of pressure. Faktor ini mengacu ke totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu. Yang keempat, pernyataan opini. Berbagai pernyataan bertumpuk di sekitar isu tertentu. Pernyataan biasanya disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan atau dicek dan sewaktu-waktu melalui gerak-gerik ataupun pengesan yang maksudnya. Yang kelima, jumlah orang yang terlibat. Jadi dalam opini publik jumlah yang terlibat tentunya juga banyak, tidak hanya satu atau dua orang saja, namun bisa saja kelompok ataupun individual. Yang selanjutnya, di mana sih posisi polling dan opini publik? Jadi opini timbul sebagai hasil perbincangan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Jadi opini adalah sarapan dari bahasa asing atau anggapan atau jawaban terbuka terhadap suatu persoalan. Sementara polling merupakan metode pengumpulan data yang fokus pada pandangan atau pendapat publik mengenai sebuah isu yang pelaksanaan lebih sederhana. Jadi letak polling dan opini publik ini sangat erat dan berdampingan. Jadi kalau opini ini adalah sebuah tanggapan, sementara polling ini sebuah metode pengumpulan data yang melalui yang fokus atau pada kajiannya ini merupakan pendapat publik. Ada juga menurut Arianto, polling adalah suatu penelitian survei dengan menanyakan kepada masyarakat mengenai pendapat suatu isu atau masalah tertentu. Nah, sudah saya sampaikan terlebih dahulu mengenai jadi pada intinya posisi polling dan opini publik ini
sangat erat hubungannya. Kalau sebuah asumsi atau argumen yang dilontarkan sebuah perseorangan, namun polling ini sebuah metode dalam penelitian dan nantinya metode ini akan membahas tentang pendapat masyarakat yang mengenai isu-isu yang berkembang. Jadi di dalam menjalankan teknik polling ada terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama, Beckmark poll. Polling jenis ini adalah sebuah pengumuman pendapat yang lengkap dan mendasar. Yang kedua, ada panel survei atau serial polling. Jenis ini akan lebih memfokuskan jejak pendapat dalam waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, ada ranking polling atau jejak pendapat. Jenis ini hampir mirip dengan jenis dua. Perbedaannya hanya pada waktu pelaksanaan jejak pendapat yang singkat pada pekan-pekan menjelang hari atau isu yang berkembang. Jadi tadi mengenai tiga jenis tadi, selanjutnya akan membahas tentang metode survei menggunakan polling. Yang pertama ada quick count, adalah metode verifikasi hasil pemilihan dan istilahnya dalam penghitungan cepat. Metode diskriminasi subsidiar yang mengakhiri unsur lingkup atau diskursus adalah adapun analisis wacana dalam bentuk analisis wacana kritis atau diskursus sebenarnya berarti menganalisis wacana pada level pasca beserta sejarah dan konteks wacana tersebut. Ada juga FGD, adalah sebuah teknik pengumuman benda yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan mengumumkan makna sebuah tema. Selanjutnya metode survei penelitian yang yang dimaksud dengan metode survei penelitian ini menggunakan kuesioner dan untuk mengumpulkan datanya. Jadi dalam hal ini polling dilakukan untuk mengukur atau mengetahui terhadap signifikansi opini publik. Opini publik sendiri merupakan sebuah gagasan atau pendapat dari masyarakat terkait kebijakan publik serta pendapat terhadap apa yang dialami terkait dampak dari kebijakan publik. Nah, ini ada simulasi mengenai penggunaan polling itu sendiri. Contoh, saya dapat mengambil kasus dalam sebuah pandangan masyarakat terkait kinerja KPK mengenai respon terhadap kasus korupsi. Pertama, dan masalah korupsi menjadi bahan perbincangan yang hangat di lingkungan publik akhir ini, terutama yang disajikan dalam media massa, baik lokal maupun nasional. Adapun yang pro dan kontra terkait kinerja KPK yang untuk menangani korupsi. Keterkaitan polling dengan opini publik adalah dengan adanya polling ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa kinerja KPK dalam mengatasi kasus menunjukkan atau kurang tegas sehingga masyarakat menjadi ragu akan kinerja dan kemampuan KPK dalam mengatasi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Apalagi sekarang makin banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi di Indonesia sehingga membuat masyarakat semakin tidak percaya atas kinerja KPK di Indonesia. Dan dalam hasil polling dalam kasus korupsi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat atau publik yang sangat kecewa atau hasil kinerja KPK terhadap penanganan kasus korupsi. Polling juga dapat menurunkan citra dari KPK di mata publik karena mereka sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia tidak dapat menangani kasus korupsi dengan baik. Melihat sekarang tingkat kepuasan KPK oleh publik makin menurun. KPK seharusnya tentu tidak sensitif bila mendapat kritik dan saran bagi masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa polling melalui media online ini sangat mempengaruhi terhadap opini publik. Yang dimana dari spiral kebisuan dominan membuat asumsi dasar dan pandangan masyarakat terhadap KPK dan baik citra KPK. Menurut di mata publik karena hasil dari polling masyarakat sangat kecewa dan KPK tidak bisa segera menangani kasus korupsi. Jadi penggunaan polling ini juga bisa diambil ataupun digunakan dalam mengkaji sebuah kebijakan publik. Contoh, dalam sebuah kebijakan publik itu sendiri, polling ini digunakan untuk mengukur
sebuah kepuasan masyarakat dalam menentukan ataupun merasakan dari dampak pembangunan tersebut yang dilakukan secara fisik maupun infrastruktur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.